Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Angelita Aliadista dengan lahir NIM 056 akan mempresentasikan kajian mengenai biosintesis glikosida dan lipid dari tanaman biji jarak atau Riccinus communis serta pemanfaatannya dalam pengobatan tradisional. Pertama, tanaman biji jarak. Nah, tanaman biji jarak atau dengan nama latin Riccinus communis merupakan tanaman perdu yang termasuk dalam famili Euphorbiaceae. Tanaman ini banyak ditemukan di Indonesia dan dapat tumbuh di lingkungan tropis maupun subtropis. Nah, adapun tanaman ini memiliki morfologi dengan batang berkayu, daun menjari, dan buah berbentuk kapsul yang mengandung biji, dengan mengandung berbagai senyawa kimia seperti lipid, protein, serta metabolit sekunder seperti glikosida. Biji jarak juga memiliki potensi untuk digunakan sebagai obat tradisional. Nah, apa sih glikosida dan lipid ini? Glikosida ini merupakan senyawa organik terdiri dari dua komponen utama, yaitu gugus gula atau glikon dan gugus non-gula aglikon. Nah, senyawa ini banyak ditemukan dalam berbagai jenis tumbuhan dan terbentuk melalui ikatan glikosidik. Lalu, untuk lipid sendiri itu adalah kelompok senyawa organik yang memiliki fungsi penting bagi tumbuhan, termasuk menyimpan energi menjadi bagian dari membran sel dan melindungi tumbuhan dari lingkungannya. Lalu ada biosintesis glikosida dan lipid. Nah, biosintesis glikosida ini merupakan pembentukan senyawa glikosida melalui jalur metabolisme sekunder tumbuhan. Dalam proses ini, enzim tertentu seperti glikosil transferase digabungkan untuk menggabungkan molekul gula dan aglikon atau non-gula. Lalu, ada biosintesis lipid, itu merupakan sintesis asam lemak, proses di mana biosintesis lipid tumbuhan dimulai dengan pembentukan asam lemak di dalam plastida. Serangkaian reaksi enzimatis kemudian akan mengubah asam lemak menjadi trigliserida. Selanjutnya, ada kandungan kimia biji jarak. Nah, biji tanaman Riccinus communis atau biji jarak ini mengandung beragam senyawa kimia penting, seperti lipid, protein, serta metabolit sekunder berupa glikosida. Kandungan lipid pada biji jarak ini tergolong tinggi, berkisar antara 40-60% dan sebagian besar tersusun atas trigliserida. Nah, apa sih pemanfaatan pengobatan tradisional dari tanaman biji jarak? Tanaman biji jarak ini telah sejak lama dimanfaatkan dalam pengobatan tradisional. Minyak jarak kerap digunakan sebagai pencahar alami untuk membantu mengatasi sembelit. Selain itu, minyak ini juga diaplikasikan secara topikal untuk menangani luka, peradangan, serta berbagai gangguan kulit. Pemanfaatan lainnya mencakup penggunaan sebagai obat rematik, agen antiinflamasi, dan bahan dalam ramuan herbal. Meski demikian, penggunaannya ini perlu dilakukan secara hati-hati karena adanya kandungan senyawa toksik tertentu dalam biji jarak. Lalu di sini ada biosintesis glikosida pada biji jarak. Nah, biosintesis glikosida pada tanaman Ricinus communis atau biji jarak ini merupakan bagian dari metabolisme sekunder yang berfungsi untuk menghasilkan senyawa bioaktif. Proses ini terjadi melalui penggabungan molekul gula atau glikon dengan senyawa non-gula atau aglikon melalui ikatan glikosidik yang dikatalisis oleh enzim glikosiltransferase. Lalu ada biosintesis lipid pada biji jarak. Nah, biosintesis lipid pada biji Riccinus communis atau biji jarak ini berlangsung melalui proses pembentukan asam lemak yang terjadi di plastida. Proses ini diawali dari asetil-CoA yang kemudian mengalami berbagai reaksi enzimatis hingga menghasilkan asam lemak baik jenuh maupun tidak jenuh. Lalu, analisis kandungan glikosida dan lipid dalam biji jarak. Biji jarak atau biji Ricinus communis ini memiliki kandungan lipid yang cukup tinggi, yaitu sekitar 40-60% dalam bentuk minyak. Nah, minyak tersebut ini kaya akan asam risinoleat yang memberikan berbagai manfaat, baik di bidang kesehatan maupun industri. Selain lipid, biji jarak juga mengandung glikosida dalam jumlah tertentu yang berperan dalam aktivitas biologis. Senyawa ini berkontribusi terhadap efek farmakologis seperti antimikroba dan antioksidan.
Terakhir, kesimpulan, biosintesis glikosida pada biji jarak ini merupakan bagian dari metabolisme sekunder yang menggabungkan gula atau glikon dan aglikon atau non-gula dengan bantuan enzim, serta berperan dalam pertahanan tanaman dan aktivitas farmakologisnya. Biosintesis lipid terjadi melalui pembentukan asam lemak dari asetil-CoA kemudian menjadi trigliserida, dengan dominasi asam resinoleat sebagai ciri khasnya. Biji jarak ini mengandung lipid tinggi dan glikosida yang mendukung aktivitas biologisnya, sehingga berpotensi dimanfaatkan di bidang kesehatan dan industri. Secara tradisional, biji jarak ini digunakan sebagai pencahar, antiinflamasi, dan obat luka. Namun, penggunaannya harus hati-hati karena mengandung senyawa toksik. Sekian presentasi dari saya mengenai biosintesis glikosida dan lipid di biji jarak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.